artinya di sini pasti ada risk yang lebih tinggi akan mendatangkan reward yang lebih besar. Itu sudah Yes. common sense. Mhm, mhm. Kalau orang itu yang dicari adalah yang resikonya nol, untungnya tinggi. Halo, selamat sore Mas Ryan. Ya, selamat sore Mbak Tasya, selamat sore kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Yes, kabarnya gimana Mas? Potong rambut ya? Dibahas Saya lah. gini-gini nih lama-lama Iya, lama-lama gitu. kayak jin ifrit dong ya digosok-gosok. Oke, Mas Ryan, kita ngomongin soal obligasi, pahami dan mulai berinvestasi. Pada akhirnya muaranya nih, ingin mengajak smart listeners untuk berinvestasi lah di seri obligasi ini. Nah, untuk kita kenalan dulu gitu kan, karena kalau misalnya belum kenal nggak sayang nggak cinta nggak dikasih investasi gitu kan. Nah, Ya, kita harus kenalan dulu nih, Mas Ryan. Boleh dong cerita kepada kami, jelaskan gitu kan, obligasi ini sebenarnya apa sih gitu. Silakan. ya. Jadi kalau kita pergi ya ke namanya pasar modal, sebenarnya pilihan dalam berinvestasi itu dikasih dua hal aja. Yang pertama itu adalah jadilah bagian daripada pemilik perusahaan, yaitu disebut sebagai pemegang saham. Itu tentunya ya seperti yang kita lakukan dengan membeli saham apapun yang hari ini perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Yes. Tapi ada produk kedua. Nah, produk kedua ini adalah sifatnya adalah surat hutang. Di mana surat hutang itu ya berarti sebuah perusahaan atau juga bisa negara atau juga bisa badan usaha negara untuk berhutang kepada siapapun yang mau membeli surat hutangnya. Artinya beli surat hutang artinya dia terima pembayaran bunganya ya dan pengembaliannya kalau mampu balikin, ya kan? Nah, kalau saya bilang mampu balikin, orang bilang wah ini nggak ada resikonya. Kenapa saya bilang kalau? Ya karena ada juga kejadian hutang tidak bisa dibayar, kan seperti Yes. itu. Nah, jadi kalau ditanyakan begini ya, saya mau bilang em, yang lebih aman yang mana? Nah, kalau kita lihat dari aspek hukum, maka yang namanya hutang itu harus dibayar. Hmm. Jadi kalau misalnya nih kita bicara hal yang jelek dulu ya di awal ya, yaitu ketika ada sebuah perusahaan itu dia menerbitkan saham, lalu juga menerbitkan surat hutang atau obligasi, dan ketika perusahaan ini kenapa-napa dan ternyata harus dibangkrutkan, maka sebenarnya yang namanya hutang harus diprioritaskan untuk dikembalikan terlebih dahulu. Yes. Dari jual aset perusahaan, jual apapun, dikembalikan dulu. Dan ketika perusahaan ini ditutup, maka kan mungkin masih ada sisa-sisa, mungkin ya. Nah, itu baru dibagikan kepada pemegang saham sisa-sisanya. Oh, oke. Ya, jadi agak sedikit orang bilang ya, kenapa orang mau jadi pemegang saham kan begitu jadinya ya. Ya, karena hidup ini ada sesuatu hal lebih dan tidak mungkin ada hal yang kurang saja. Hmm. Hal lebihnya apa dalam pemegang saham? Hal lebih dalam pemegang saham itu harga saham itu bisa mengalami kenaikan yang sangat fantastis. Yes. Ya banyak cerita lah, bisa kaya sambil tidur katanya. Ya sebenarnya kaya sambil tidur ya karena sahamnya disimpan lama-lama dan naik. Hmm. Tapi kalau orang yang pegang surat hutang dan surat hutangnya lancar dibayar, itu benar-benar kaya sambil tidur pada hari itu juga. Hmm. Beda loh. Kalau orang yang pegang saham itu kaya sambil tidur nanti setelah harga sahamnya naik. Baik. Mhm. Ya, atau punya saham dalam jumlah yang sangat banyak. Mhm. Tapi ketika kita pegang surat hutang, maka ya benar-benar pada saat itu dia dibayar dalam keadaan dia tidur. Yes. Kenapa? Walaupun tuh perusahaannya lagi bengek ya, susah ngapa-ngapain, ya yang pemegang surat hutang dengan gampang. Mana janji bunga saya? Hmm. Harus diprioritaskan. Tapi ketika perusahaan sedang bengek, lagi susah, pemegang saham nggak dapat apa-apa. Pembagian keuntungan perusahaan kan nggak ada untung namanya juga lagi susah. Nggak ada dividen ya, jadi kan ya. Betul. Dan juga satu lagi ya, kalau lagi tidak bagus biasanya harga sahamnya turun. Ya. Yo, oke kan. Yang lucu perusahaan susah, harga sahamnya naik. Karena hidup ini kadang-kadang suka banyak yang nggak masuk akal. Oke, berarti orang-orang pemegang obligasi atau surat hutang ini, Mas Ryan, akan menjadi prioritas ya ketika mungkin perusahaan tersebut kolaps atau nggak bisa lagi untuk melanjutkan perusahaannya.
perusahaan plus negara ya, kan surat Ah, negara juga yes. sama. Jadi Mhm. konsepnya ketika bicara mengenai hutang itu adalah harus diprioritaskan di depan. Ya. Makanya banyak hal yang kejadian nih kalau pinjol-pinjol kemarin kan lagi rame itu ya pinjaman online gitu ya. Mhm. Saya tidak tahu si A itu meminjam. Saya adalah istrinya dan ternyata meninggal. Oh oke, saya bilang. Terus kenapa? Loh ya masa saya harus bayar? Oke, kalau gitu sekarang saya balik, saya Mhm. bilang. Kalau ternyata meninggal terus ninggalin harta mau nggak? Oh iya mau. Ah menarik. Hidup ini memang banyak yang nggak masuk akal. Makanya Pilihnya yang enak doang gitu kan. jadi kalau kita menjalankan sesuatu dalam keuangan, tolong jangan standar ganda. Mhm. Saya selalu ngomong itu loh, dari berapa nih siaran batasnya nih siaran sama saya kayaknya belum sampai 20. Tapi, Belum. 5 kayaknya belum deh, berempat kita. tapi kata-kata itu sudah saya ulang berkali-kali kan. Bener, bener. Ya karena kalau kita menerapkan standar ganda, pasti ngaco. Hmm. Pasti investasinya nggak tumbuh. Mhm. Pasti uangnya bukan tambah tapi malahan banyak kurang. Mhm. Nah, kira-kira begitu. Baik, baik. Kita masih ngomongin obligasi, Mas Ryan. Kenapa sih ada perusahaan atau negara yang mengeluarkan ini surat hutang? Apalagi ketika kalau misalnya kita berbicara di sisi perusahaan gitu ya, dia udah punya saham, sudah ya ada di sana, terus kok dia mengeluarkan obligasi juga? Apa latar belakangnya? Kalau misalnya negara sama perusahaan mungkin alasannya saya akan bikin secara berbeda ya. Tapi bukan artinya saya ini mewakili Bu Sri Mulyani loh ya. Kalau Bu Sri Mulyani saya juga kepengen jadi staf ahli Anda. Bu, udah kode-kode. Kode terus ya kan. Dipanggil kagak-kagak. Belum kedengeran, Mas. Kurang teriak. Oh, kurang teriak. Jadi begini ya, kadang kalau kita di perusahaan kita bagi kepemilikannya, kadang-kadang kita jadi konflik atas keputusan karena Hmm. memiliki saham adalah punya suara untuk keputusan. Oke. Kadang-kadang kita ini kalau mau jalanin bisnis ya, kadang-kadang terganggu sama megang saham juga. Hmm. Kita udah yakin bikin desain begini, oh ya sorry ya, arahnya nggak begini. Itu kejadian. Hmm. Saya pun sebel, gitu. Jadi itu terjadi gitu. Nah, artinya buat yang tidak mau terganggu, sebenarnya bisa menggunakan skema hutang. Karena kalau hutang itu kan, pokoknya kamu jangan ikut campur ya. Hmm. Maumu cuma untung kan? Bayar bunga ya? Balikin duit ya? Nih, jangan ganggu saya dalam berbisnis. Saya capable kok dalam menjalankan bisnis ini. Ya, Hmm. itu kalau dalam perusahaan. Tapi kalau dalam negara ya dengan yang namanya hutang, surat hutang obligasi retail itu kan sebenarnya berhutang ke dalam negara ya, Hmm. artinya pada rakyatnya dan dibayarkan dalam rupiah kan. Hidup kita ini nggak bakal kenapa-napa selama kita tidak menggunakan mata uang asing. Ya. Kalau Hmm. kita masih menggunakan mata uang asing itulah yang membuat ada pressure lebih dalam kita berbicara mengenai kondisi keuangan dalam zaman now saat ini. Jadi Hmm. sebisa mungkin dengan berhutang kepada rakyat itu jelas mengurangi resiko akan beban selisih kurs. Seperti itu. Baik, seperti juga yang pernah kita bahas ya Mas Ryan beberapa minggu yang lalu ketika kita membahas sukuk ya. Yes, hampir serupa tapi beda akadnya ya karena Oke, wait, jangan dibahas dulu. Saya mau kunci dulu itu menjadi pertanyaan saya Mas Ryan. Jangan disalip. Karena orang nih suka sama-sama ini obligasi sama sukuk gini. Apa bedanya obligasi dengan sukuk? Nah, mungkin bisa Mas Ryan jawab untuk satu sesi selanjutnya. Mas Ryan, bedanya sukuk gitu kan dengan obligasi ini. Karena banyak nih orang yang menyamakan sukuk dengan obligasi. Nah, silakan Mas Ryan bisa menjawabnya. ya kalau kita bicara sama akhirnya aja orang akan bilang ini sama. Hmm. Kenapa? Ya sama-sama ngasih untung gitu. Sama-sama memberikan pengembalian di mana yang satu bicaranya katanya bunga, yang satu bicaranya imbal gitu atau kupon lah dalam bahasa lain gitu ya. Ya kalau kita bicaranya begitu maka semua dianggap nggak ada bedanya. Nah, kita tidak bisa melakukan itu dalam konsep yang namanya proses ya. Ketika kita berbicara proses maka proses itu menjadi penting. Gini, kita bicara bahwa barang itu bisa kita dapatkan. Yang satu adalah dengan beli, yang satu adalah dengan mencuri. Nah, pada ujung-ujungnya barang pulang saya dapat. Yes. Tapi kadang-kadang orang bilang, yang mana cara yang benar? Nah, curang nih. Tadi kan yang penting katanya barangnya saya dapat, gitu kan? Nah, ketika kita berbicara mengenai obligasi dengan sukuk, maka kita berbicara adalah bagaimana caranya barang itu didapatkan.
Nah, kalau kita bicara mengenai sukuk, pasti mengikuti kaidah dan prinsip syariah. Mhm. Harus adanya kepastian, ya, harus pendanaannya itu hubungannya untuk sesuatu yang sifatnya sesuai prinsip syariah. Seperti itu. Dan biasanya kalau sukuk, ya diambil konsepnya sewa, akad sewa ya. Mhm. Jadi Mhm. artinya kepemilikan yang disewakan, seperti itu. Mhm. Sehingga kalau kita bicara obligasi, biasanya peruntukannya itu belum ditentukan di awal. Oh, oke. Belum diperuntukkan tuh bukan begini. Kenapa ngutang? Saya juga nggak tahu kenapa saya ngutang ya. Bukan begitu tuh maksudnya ya. Jadi nanti bilangnya salah ya. Tapi kita hanya bisa bicara bahwa atas hutang ini akan digunakan untuk penyelesaian berdampak COVID, terdampak COVID. Ya. Mana? Ya udah tuh yang terdampak COVID manapun nanti pada pos penganggaran itu bisa dimasukkan ke situ. Mhm. Iya kan? Sama lah budgetnya apa? Budgetnya adalah budget transport. Ya udah berarti ketika mau jalan mau naik mobil, pesawat atau apapun tuh ya masuknya ke budget transport. Berarti kan itu hanya ada posnya tapi tidak ditunjukkan dulu bahwa harus 7 tiket pesawat tambah 3 tiket kereta kan beda ya. Mhm. Nah, ada unsur ketidakpastian nggak antara 7 tiket pesawat dengan 3 tiket kereta atau diganti dengan 10 tiket pesawat kan begitu kan? Ya. Nah, itu yang berbeda tuh dalam konsep dari yang namanya obligasi. Mhm. Jadi dasar utama perbedaannya adalah ya memang dari penentuannya berbeda. Di awal yang satu sudah ditentukan, yang satu belum. Bukan artinya tidak ditentukan sama sekali, artinya kayak tadi tuh. Buat apa? Ya kalau ngutang ya kira-kira buat apa ya? Saya juga kurang tahu, tapi saya ngutang aja dulu lah. Ya, itu nggak bisa begitu gitu. Jadi kalau nanti ujungnya iya ternyata sama-sama berbunga. Berarti kalau berbunga itu berarti ya nggak ada prinsip syariahnya lah ya jadi salah juga gitu. Mhm. Biasanya perdebatannya itu bagi orang awam. Baik. Berarti samanya sama ori ya, Mas Ryan? Kalau varian dari surat hutang itu retail ada dua. Namanya adalah obligasi retail ori. Yang kedua adalah saving bond retail. Oke. Jadi surat hutang negara retail itu ada dua varian. Mhm. Di mana obligasi retail itu adalah 3 tahun. Mhm. Kalau saving bond retail adalah 2 tahun. Mhm. Karena ada kata-kata savingnya, Mhm. maka untuk karena tabungan itu mirip kayak deposito berjangka. Hmm. Jadi harus ada lock periodnya 1 tahun. Mhm. Sedangkan kalau obligasi retail karena ngikut kata-katanya obligasi, maka itu benar-benar berlaku seperti surat hutang. Sehingga ketika sudah lewat daripada masa penawaran, sudah didistribusikan, itu boleh dijual. Hmm. Surat hutang itu kenapa namanya dibeli surat hutang? Karena ada proses beli dan ada proses jual. Atau yang terakhir adalah proses dibeli kembali. Hmm. Kan kalau surat hutang 3 tahun, Mhm. saya beli. Ryan kalau dibeli terus, kapan dong saya dijualnya? Ya nanti akan dibeli sama yang menerima uang itu, dikembalikan kapan? 3 tahun. Ya udah, waktu ke bulan ke-36, uangnya dikembalikan, surat hutangnya dibeli kembali, di buyback. Mhm. Mhm. Selama 3 tahun itu apa yang diterima? Adalah bunga, biasanya disebut sebagai kupon. Kupon. Mhm. Nah, kalau misalnya kita bicaranya dengan di tengah jalan, kalau di tengah jalan itu nanti surat hutang itu bisa dijual di pasarnya, kan ada pasar modal tuh. Mhm. Mhm. Kenapa dijual ya? Nggak tahu, karena mungkin ngerasa butuh duit. Karena kan si orang yang menerima uang itu pokoknya nggak mau tahu, saya pokoknya akan kembalikan di tahun ketiga. Yes. Selama belum nyampe tahun ketiga, kamu akan berurusan dengan pihak lain, bukan dengan saya, dia bilang. Mhm. Mhm. Nah, kalau saving bond retail itu berbeda, dia tabungan. Sehingga langsung pada setelah 1 tahun, yang buyback itu adalah yang menerima pinjaman. Oke. Jadi 2 tahun, 1 tahunnya di lock. Nanti setelah bulan ke-12, maka itu sudah boleh tuh opsi untuk namanya early redemption dalam bahasa keren itu. Di-redeem lebih awal, seperti itu. Ada perbedaan, kalau nggak ada bedanya, nggak mungkin ada orang mau beli dua-duanya dong. Makanya saya bilang, kalau bicara mengenai instrumen investasi, itu anggap beli mobil yang canggih. Mhm. Kalau nggak ngerti, gampang nabrak. Iya. Wah, turun mesin duluan. Biasa bawanya solar gitu kan misalkan, atau apa yang truk gitu kan disuruh bawa Tesla, bingung ya Mas Ryan? Iya, teman saya itu orang drivernya sampai disuruh ngeles dulu ke showroom mobil.
Jadi ada seri-seri mobil tertentu, itu sebelum lepas kunci, itu harus ada training penggunaan mobil itu kayak ngeles loh. Ada kursusnya dulu. Saya bilang gila juga nih mobilnya. Saya bilang pinter kali. Oh iya. Oke, baik itu kalau misalnya berbicara seputar surat hutang negara gitu kan Mas Ryan ya, tadi yang ada dua jenis itu ya. Nah, ada lagi saya pernah baca, ini seputar obligasi hijau Mas Ryan dan juga obligasi Green bond. daerah. Nah, ini apa sih gitu? Ya, secara penamaan kalau green bond itu biasanya ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau dengan mungkin lebih kepada penggunaan untuk penanganan dampak dari karbon, Hmm. lalu untuk sesuatu yang berhubungan dengan penghijauan. Ya biasanya ke arah sana ya. Memang sudah ada di negara kita sudah ada green bond gitu ya. Kalau nggak salah sudah ada penerbitan pertama kalau saya nggak salah ya. Lalu kalau untuk yang obligasi daerah ya berarti ya ini biasanya penerbitnya adalah pihak daerah gitu. Hmm. Ya, jadi kan Pemerintah daerah. pemerintah daerah betul. Jadi ketika pemerintah daerah yang menerbitkan ya biasanya lebih kepada hal-hal yang sifatnya daerah ya, Hmm. daerah tersebut gitu. Hmm. Kan Hmm. kalau kita obligasinya yang obligasi retail yang ada nih seperti ORI itu kan adalah sifatnya nasional ya, Hmm. dari pemerintah pusat kan. Yes. Kalau obligasi daerah ya berarti misalnya, oh ternyata yang saya pernah ikut sosialisasi itu adalah untuk pembiayaan air minum. Hmm. Nah itu obligasi daerah yang diterbitkan karena pemerintah daerah yang mengelola air minum untuk daerah. Jadi kayak PDAM-nya gitu loh. Hmm. Nah, Hmm. itu untuk menambah jumlah kapasitas karena sudah tidak cukup, dia berhutang dengan menggunakan jaminannya ya si tempat air minum tersebut. Gitu. Jadi itu untuk daerah langsung. Langsung ke daerah ya. Iya. Oke, Mas Ryan, di saham kita tahu kan ada RUPS segala macam. Kalau misalnya kita berbicara dunia saham kan ke langsung gitu kan kepada perusahaannya. Kalau obligasi ini yang menjamin kalau andai kata ya perusahaannya benar-benar kolaps, aduh Batasya saya nggak punya apa-apa lagi nih, benar-benar nggak ada yang dijual. Saya nggak bisa untuk mengganti dari bunga-bunga atau uh, dari obligasi yang mungkin sudah diinvestasikan oleh para investor. Ini yang menjamin siapa, Mas Ryan? Nggak ada, karena kan kalau misalnya yang swasta dulu ya, Mhm. berarti kan ketika kita berhutang kan berarti kan kita biasanya sudah ada suatu kelayakan lah. Makanya ketika kita melihat yang namanya surat hutang ada namanya rating. Oke. Kalau di Indonesia tuh mungkin namanya Indonesian Bond Pricing Agency ya. Bond itu kan surat hutang ya. Mhm. Nah, jadi di rating tuh surat hutang. Ada yang triple A berarti investment grade gitu ya. Ada yang junk bond atau junk bond itu berarti ya junk ya. Berarti surat hutang sampah tuh berarti nggak layak ngutang, lu ngutang lagi gitu ya. Ya. Jadi ada itu makanya kalau kalau surat hutang yang memang obligasi maka itu ada ratingnya. Rating apa dalam si penerbit daripada obligasi tersebut. Semakin tinggi ratingnya menuju triple A, maka itu disebut sebagai yang layak diinvestasikan. Biasanya kuponnya lebih kecil nilainya dibandingkan yang mungkin triple B minus gitu ya. Itu mulai sudah diambang tuh gitu. Jadi Hmm. kita harus melihat kalau dikasih bunga tinggi pasti resiko naik. Kenapa resikonya naik? Karena ya tingkat kelayakan bayarnya nggak sebagus yang paling tinggi gitu ya. Hmm. Ya dong, hidup ini selalu ada yang namanya bukannya tadi ya bukan pakai logika standar, tapi artinya di sini pasti ada risk yang lebih tinggi akan mendatangkan reward yang lebih besar itu sudah Yes. common sense. Mhm. Mhm. Kalau orang itu yang dicari adalah yang resikonya nol, untungnya tinggi. Ya, cari Ya di gitu mana kan. sih? Bingung. Pengennya untung terus, Mas Ryan. Semakin kita awam, kita akan semakin berpikir itu ada. Iya. Semakin kita tidak awam, kita juga ingin, saya juga tetap ingin itu ya, tapi lebih kepada bagaimana mengunci resiko. Hmm. Jadi sebenarnya kita itu bagaimana mengunci resiko atau squaring risk gitu ya, membuat resikonya itu bisa kita kotakin gitu loh, atas bawah kiri kanan kita redam. Tapi ketika semua sisi diredam, ya satu effort lebih tinggi, Ya. ya untungnya juga turun. Gitu. Itu udah realitanya seperti itu ya, Mas Ryan Iya, ya. betul. Oke, di sesi selanjutnya Mas Ryan saya izin dong untuk mungkin sosialisasikan gitu kepada kami.
informasikan gimana sih caranya kita nih kalau mau beli obligasi dan gimana sih caranya untuk pilih obligasi yang baik itu, apakah tadi semata-mata ya udahlah percayakan aja sama Indonesia Bond Rating Investing itu ya udah pasti bener lah gitu kan, atau ada hal-hal lain yang bisa kita jadikan sebagai patokan bahwa oke, perusahaan ini kemungkinan akan bisa bayar nih sampai dengan tenornya habis. Izin ya Mas Ryan, kita jeda Ya, dulu. Oke, Mas Ryan, ya. sebelum kita sampai di how to-nya ya, gimana caranya kita mau berinvestasi di obligasi. Saya mau tanya dulu nih dengan kabar yang sekarang baru hari ini diterima ya, yang mengatakan bahwa ini kita masih menunggu soal kebijakan The Fed besok ya, Mas Ryan. Nah, kira-kira ada nggak sih hubungannya obligasi ini dengan kebijakan itu, dan perlu nggak sih investor di obligasi ini harus apa yang harus diwaspadai? Ya, kalau semua diwaspadai, akhirnya semakin hari makin takut, ditunda Hmm. semua, ya kan? Sebenarnya karena kita itu misal ya, ori gitu ya, yang sebentar lagi keluar, ori 22 kalau nggak Hmm. salah, itu kan kita dibayar untuk 3 tahun ya gitu ya. Hmm. Artinya ya dalam keadaan apapun ya tinggal tunggu dari Kementerian Keuangan mengeluarkan kuponnya ya setiap bulan, as simple as that, nggak perlu takut. Toh di tahun ketiga dikembalikan uangnya kan begitu ya. Selama punya satu, yaitu adalah percaya bahwa Indonesia ini masih ada 3 tahun lagi. Nah, susah kalau bilang, Pak, masa nggak ada resikonya? Ya ada, tapi ya masa mau se ekstrim itu jawabannya gitu kan? Lalu kedua, mau dihubung-hubungkan, always ada, kalau mau dicocok-cocok-cocokan yang disebut bukan analisa, tapi namanya cocokologi gitu. Apa begini, misal ya ternyata The Fed menaikkan suku bunga akibat inflasi ya, dan memang kepengen naikin gitu ya, memang pengen tekan-tekan tempat lain gitu kan ya. Kalau dinaikkan, apa yang terjadi? Apakah Indonesia mampu bertahan dengan suku bunga yang rendah di Yes. tengah kenaikan di tengah kenaikan bahan bakar? Hmm. Akhirnya kan akan ikut-ikut nih menaikkan suku bunga nih, karena kemarin sudah akhirnya rebound suku bunga kita. Ah ya. Dengan kenaikan suku bunga selanjutnya, kita jadi dikunci untuk menerima suku bunga yang dikeluarkan oleh obligasi besok, ORI 22, itu Mhm. untuk 3 tahun ke depan loh. Oke, berarti Iya dong. pakai harga yang sekarang ya, bukan untuk 3 tahun ke Enggak. depan ya? Angka suku bunganya dikunci sekarang. Oke. Kalau sekarang kenaikan suku bunga kita misalnya 4% gimana? Mhm. Berarti kan ada potensial kenaikan suku bunga 4% yang artinya kita agak ketinggalan karena kita udah Yes, sepakat besok kan. yes, benar. Batal nih invest kalau gue ngomong begini kan. Berasumsi kan? Iya Ya, ini dong. kan apa jadi ada informasi, tinggal smart listeners ini mau nggak menerima hal tersebut gitu kan? Jangan nanya gitu. Kenapa? Ini Bu Sri Mulyani jangan-jangan lagi dengerin siaran udah mau ditelepon gara-gara ini. Ini anak sebenarnya bela gue apa kagak sih? Galau, bimbang. Tapi kalau mau dibikin cocok-cocokan semua bisa. Tapi pada akhirnya gini loh, yang namanya investasi itu adalah kuncinya adalah diversifikasi. Ya. Ya kan, kalau kita mau mengasumsikan semua, ya nggak tahu. Sekarang begini, apa ya kan misalnya kita mau ambil analisa kedua saya ya. Ya, sekarang kita coba lihat yang namanya suku bunga tabungan itu akan naik terlambat dibandingkan suku bunga pinjaman. Kalau suku bunga tabungannya naiknya adalah setahun lagi gimana? Rugi 2 tahun. Yes. Ya dong, ya kan? Karena kita bermain asumsi gitu loh. Ya. Ya sama, ini keluarga saya juga sama. Kemarin begitu mau masuk ya kan, wah ini gimana nih surat utang retail nih? Kok angkanya nanti mepet banget. Lalu saya bilang, kok ente tiba-tiba lebih sok ngerti daripada saya tiap hari keluar. Saya bilang, masuk aja nggak apa-apa, tapi jangan tenggelam. Nanti kalau ada adjustment, silakan nanti depositonya kan akan berubah karena deposito kan lebih gampang untuk mengejas, ya kan? Break dulu masuk lagi. Tapi kan kalau yang sudah misalnya kayak sukuk tabungan itu kan nggak bisa gitu Ya. karena 1 tahun kan grace periodnya. Jadi kita lihat bahwa ini semua tuh mesin yang sama-sama canggih semuanya. Nggak ada yang jelek semua, nggak ada yang bagus semua. Kira-kira begitu. Oke, makanya tadi Mas Ryan balik lagi, kuncinya adalah diversifikasi. Kalau di sini misalnya main black ya gitu kan, ya di Ya. sini seenggaknya bisa untuk memboosting yang lain gitu ya Mas Ryan ya.
Ya kita logika gini, misalnya saya punya uang, ya kan Hmm. uangnya 100%, 50% saya pergi ke ori, misal ya, 50% lagi saya stay pada sama deposito gitu kan. Ya ternyata skenario-nya yang berjalan adalah suku bunganya nggak naik-naik, berarti yang ori lebih bagus ya. Bagus. Ketika suku bunganya naik, jangan lupa loh, ori juga ada insentif pajak. Mhm. R. Iya. Nah, itu kan kita mesti hitung sampai titik berapa. Kalau saya bilang mungkin setahun lagi gitu kan. Dan jangan cepat-cepat, suku bunga makin cepat naik itu ciri negara kita dalam kenapa-napa juga loh. Nah, oke. Iya Udah kan? pernah dibahas juga ini kan sama Mas Ryan di minggu-minggu kemarin. Oke, Mas Ryan, saya nggak mau membuat Mas Ryan digalaukan lagi ya kalau mau jadi staf khusus Bu Sri Mulyani, karena kita langsung kepada pertanyaan aman nih. Iya. Gimana caranya gitu kan untuk kita nih sebagai investor mau berinvestasi di obligasi untuk smart listeners yang tertarik mungkin. Ya, ini kalau kayak ini kita tiba-tiba mewakili otoritas jasa keuangan bagian edukasi program. Iya kan. Kalau yang ini moga-moga Ibu Friderika Widiasari, Ibu Kiki yang kemana pun cari pansos. Ada celahnya dimasukin Ada. gitu. Ya, Silakan. kalau untuk sekarang ini kan eranya sudah online ya. Kalau mungkin saya ingat banget Ori 1 itu saya datang ke Bank BUMN ya. Saya 3 jam, Mbak. Serius. Wah. Iya, bingung. Kacau ya itu bener-bener ya. Ya udah, tapi kalau sekarang eranya online ya. Jadi sebenarnya dengan kata kunci ambil Ori 22 gitu ya. Pasti banyak lah yang bisa, dan biasanya aplikasi online itu juga sekuritas itu juga ditunjuk sebagai agen penjual. Jadi silahkan coba lihat di sekuritas Anda, siapa tahu smart listener sudah transaksi saham, mau diversifikasi ke surat utang, ya itu juga bisa gitu. Tapi kalau yang mungkin agak susah, kalau obligasinya obligasi swasta. Obligasi swasta itu mesti tanya ke sekuritas, biasanya ada tuh untuk yang fixed income division. Nah, kalau fixed income division memang dia ngurusin tuh untuk obligasi swasta. Atau bisa juga bukannya ori obligasi retail, tapi memang FR. FR kan FR negara tuh. Nah, tapi trade off-nya itu minimum 100 juta. Dan biasanya itu juga pada beberapa aplikasi ada, atau aplikasi bank yang sudah punya aplikasi itu sekarang bisa beli FR juga di internet bankingnya ya, apa namanya, mobile banking ya, seperti itu. Baik, berarti udah tinggal dicek aja gitu ya Mas Ryan, kira-kira aplikasinya ini mumpuni nggak untuk bisa membeli obligasi. Nah, gimana caranya biar kita tahu untuk membeli obligasi ini? Oke, Mas Ryan, ini bagus ya ternyata ya obligasinya ya, saya percaya deh. Atau gimana? Apa harus percaya aja gitu sama yang tadi Mas Ryan bilang bahwa ada loh namanya Indonesia Bond Rating Investing? Yes, kalau pemula better jangan bermain di swasta. Satu, nilai sizingnya juga lebih besar ya. Mesti belajar-belajar dulu ya kan. Ya rasakan dulu lah memiliki obligasi negara lah ya. Belilah misalnya FR bisa kalau mau size yang besar, atau yang ori gitu yang obligasi retail. Nah, yang kedua poinnya, ada beberapa aplikasi online ini yang pinter untuk ngurusin beli. Di tengah jalan waktu yang ori ini mau dijual, nggak ada fitur jualnya. Jadi bingung ya mau jualnya. Jadi bingung. Dan yang waktu itu yang paling kacau itu adalah menjelang akhir tahun baru, kalau nggak salah 2 tahun lalu, enggak, 3 atau 4 tahun yang lalu, enggak, 2019 saya ingat, masih sebelum pandemi. Orang itu sangat butuh uang. Yang mana setelah tanggal 1 itu posisi sudah tanggal 21 Desember. Dan ternyata di aplikasi online-nya dia itu nggak ada fitur jual. Nah, itu jadi masalah tuh gitu. Makanya saya bilang, Pak, ini sebelum libur, coba Bapak segera aja untuk telepon, saya bilang, biar Bapak bisa dapat gambaran. Tapi setelah itu saya nggak tahu nasibnya apa ya. Tapi saya bilang kalau memang tidak ada fiturnya, mungkin belum di-develop karena masih sesuatu yang baru gitu ya. Silahkan telepon, nanti akan difasilitasi mungkin seperti itu. Dan ini adalah aplikasi online yang besar loh. Saya juga kaget. Nggak ada tombol jual. Berarti itu harus dicermati gitu ya Mas Ryan. Sebenarnya aplikasi atau tempat yang kita beli ini bisa nggak sih memfasilitasi untuk kita menjual kembali suatu hutang kita gitu ya. Karena lumayan nih Mas Ryan, tenornya 3 tahun gitu kan. 3 tahun belum tentu kita
tanda kutip masih selamat gitu sampai dengan nanti. Kalau dia kata Apa 3 tahun, jangan masukin uang semua dong. kan Iya. diversifikasi. Karena ini ada pertanyaan Mas Ryan. Karena ada smart listeners yang meletakkan dana pendidikan anak-anak di instrumen obligasi, Mas Ryan. Tenornya belum 3 tahun, tapi sudah mau dipakai. Nanti Mas Ryan mungkin bisa berkomentar ya seputar hal ini. Tapi kita harus jeda dulu untuk satu sesi terakhir. Mas Ryan, izin ya untuk membacakan ini WhatsApp dari smart listeners yang tadi sudah sedikit saya spill di sesi sebelumnya. Ada dari Pak Handika, Mas Ryan. Ya. Sore Mas Ryan dan Mbak Tasya. Saya menginvestasikan dana pendidikan anak saya di obligasi beberapa tahun lalu. Cuma belum sampai jatuh temponya, saya sudah butuh untuk keperluan lain. Nih, curhat dari Pak Handika, Mas Ryan. Mau komentar? Silakan. Itulah masalahnya. Karena pertama adalah panjang, dan kalau ternyata dijual pas saat nilainya bukan pada par ya. Nilai itu kalau obligasi namanya, kalau par itu adalah nilai sama seperti pertama kali dibeli di awal gitu ya. Tapi kalau misalnya dia lagi di premium, bagus dijual lebih tinggi. Nah, kalau lagi di bawah ini yang repot ya. Solusi kedua ya sebenarnya ini kan surat berharga ya, bisa digadai juga. Oh, Ya, jadi seperti aset yang bisa digadai ya. Tapi kan akhirnya jadi rugi ya gitu ya. Tapi namanya lagi butuh kan mau nggak mau juga gitu. Jadi ya itulah beberapa opsinya sebenarnya. baik, baik. Mas Ryan, sebenarnya ini tuh cocoknya untuk tipe investor yang seperti apa sih? Yang tenang-tenang aja kah? Atau yang sebenarnya investornya ini kayak punya duit banyak, saya bingung mau taruh di mana, ya udah deh taruh di obligasi aja. Atau sebenarnya ya tadi karena ada retail, jadi ya yang sedikit-sedikit ini justru juga bisa menguntungkan. Kalau dari obligasi negara, maka melihat dari semangatnya ini sebenarnya retail, karena 1 sampai 5 miliar, 1 juta sampai 5 miliar. Berarti kan mau mengakomodir ya dari yang nilainya kecil ya. Tapi kalau bisa bilang adalah yang punya duit banyak, sebenarnya orang yang punya uang banyak itu pilihan berinvestasinya sekarang jadi lebih lebar saja gitu ya. Dan biasanya dapat fitur lah, dapat cashback lah, kickback lah ya kan, corner kick lah, pokoknya apapun lah gitu ya. Jadi itu fiturnya. Nah, tapi ya kembali lagi, kalau profil investor yang butuh ketenangan batin, sebenarnya yang namanya obligasi negara udah kurang tenang, apalagi batinnya. Tiap bulan dapat gitu ya, di akhirnya dapat. Diputuskan di awal yang didapat berapa, bisa ditentukan tiap bulan mau dapatnya berapa, kan sudah tinggal hitung ya. Kalau saya taruh sekian dapat sekian, taruh sekian dapat sekian, ya sudah, itu sampai 3 tahun aman gitu. Jadi kalau wah ternyata kecil, ya bukan kecil, uang yang diinvestkanmu kurang banyak aja. Iya dong, bener dong. Balik Balik lagi ya. Ya justru harus berpikir gimana caranya saya punya uang dengan target uang itu. Nah itu jadi semangat, keluar rumah jadi tahu buat apa alasannya gitu loh. Saya cari rezeki buat obligasi, Mas Ryan. Ya, saya cari rezeki buat beli obligasi itu agar passive income saya segini. Oh itu beda. Goalsnya itu kelihatan lebih sophisticated, ya, lebih berwarna-warni lah gitu. Nah, ya kalau dari segi surat utang itu ya kurang lebih ya 3 tahun ya. Berarti itu risk profile-nya adalah low to moderate sebenarnya. Karena kan kalau di atas 5 tahun baru disebut high profile investor ya. Tapi kalau 3 sampai 5 ya sudah medium ya. Berarti ini kan low ya. Nah, itu. Yang paling repot itu yang pengen investasi yang 1 minggu jadi untung. Nah yang kayak begini nih. Yang repot nih. Nggak ada. Berarti udah tepat ya kalau Pak Andika tadi yang bergabung bersama kami kalau dana pendidikan anak-anaknya. Mungkin kalau andai kata anak-anaknya masih berapa tahun lagi gitu Mas Ryan, berarti bagus lah kalau DKT diinvestasikan di obligasi ya. Nah ini menarik, semakin panjang maka musuhnya itu adalah kehilangan nilai uang. Oh, oke. Kan kalau kita menahun ya, itu akan ada musuh yang harus dilawan adalah kenaikan nilai uang. Kalau yang cuma setahun kan kenaikan nilai kehilangan nilai uang itu cenderung lebih kecil dan gampang untuk kita lihat gitu ya. Jadi kita harus tahu di sini gitu loh. Kalau kita bicara adalah 1 sampai 3 tahun, ya mungkin ini lebih tepat gitu ya untuk obligasi gitu. Tapi ketika boleh nggak saya obligasinya yang jatuh tempo 3 tahun, tapi saya dengan sudut pandang investment horizon saya adalah yang
25 tahun. Kurang pas juga kalau menurut saya. Gitu, Baik. karena kendaraan ini adalah kendaraan pelan gitu loh. Saya kepingin pergi ke tempat yang jauh, tapi saya pengen pakai kendaraannya yang pelan dan aman. Agak sulit sampai ke ujungnya, nggak nyampe pada lokasi yang kita minta gitu loh. Jadi maraton ya. Habis itu nggak bisa di tengah jalan. Kalau sudah maraton, berat sekali nafasnya. Masa mau lari sprint tapi dengan jarak maraton, itu siapa yang kuat? Pengen tahu. Baik. Mas Ryan, ini dari Ibu Keira di Sleman. Apa beda fixed rate dengan floating with floor? Mana yang lebih menguntungkan untuk investasi pemula, Mas Ryan? Silakan. Kalau floating itu kan akan ngikutin nilai pasar ya. Itu jadi kayak ngelihat nilai tukar dong. Iya dong, kalau misalnya kalau kita pakai fix, kita sebenarnya ngerasa lebih pasti. Ada kerugiannya apa dengan fix? Kerugiannya itu ketika ada adjustment suku bunga, kita nggak terima itu, karena kita sudah sepakat di awal. Gitu. Banyak, ya seiring dengan waktu ketika kita bilang enakan floating ya, yes, kalau naik. Kalau turun, ngerasain lo floating turun, jangan salah. Jangan naik doang dipikir. Makanya speed tour itu dikunci dengan sukuk tabungan dan saving bond retail. Bawah dibatasi, naiknya di nilainya ada selisihnya tuh, dibikin selisih selalu dengan suku bunga. Nah, itu untuk menjawab nih orang-orang yang ingin mendapatkan potensial earning akibat bunga yang naik itu dengan interest itu diikutin tuh. Jadi kalau suku tabungan itu suku bunganya nggak di cap, tapi dia akan naik turun mengikuti tuh floating. Turunnya dibatasin sampai satu titik. Gitu. Ada plus minus, mobil jangan lupa kendaraan nih. Oke, Mas Ryan, 2 menit terakhir, apa hal yang bisa di-highlight di perbincangan kita di sore hari ini seputar obligasi? Ini waktu yang tepat, Mas Ryan, mungkin untuk memboosting smart listeners untuk mau gitu ya menjadi investor di bidang obligasi. Sekaligus mungkin membuka celah-celah menjadi staff sus. Silakan. Oh, Mas Daril kita jualan buku, kalau sini jualan diri luar biasa. lebih tinggi kan? Head ini. Yes, silakan. Yang pertama, kalau yang namanya surat utang atau obligasi itu memiliki sesuatu yang lebih pasti, dan memang kalau dalam buku pun saya tulis pada buku Passive Income Strategy, ini adalah bagian dari protect your profit, artinya melindungi nilai keuntungan kita sehingga kita bisa memastikan uangnya kita dapat berapa. Ya. Nah, yang menarik di sini adalah sebenarnya kalau kita nyaman-nyaman saja dengan obligasi dan ternyata dengan obligasi itu passive income kita sudah tercukupi, kita bisa hidup dari sana tanpa harus pergi ke tempat yang berisiko. Bahkan dengan kita mendapatkan bunga dari surat utang obligasi ini, kita bisa membeli instrumen risiko tanpa risiko. Ya misalnya saya beli saham dari bunga obligasi, emangnya jadi ada risiko andaikan saham saya hilang? Nggak ada. Nah, jadi dengan seperti ini sebenarnya membuka suatu hal strategi baru lagi gitu ya. Jadi silakan kalau mau coba untuk obligasi, saya rasa obligasi retail negara itu jelas lebih mudah, lebih retail, dan juga ya ada insentif pajak itu menurut saya juga cukup menarik. Karena apa? Di tabungan bank kita itu kan yang namanya nilai bunga sudah sedemikian kecil ya, dan dipotong dengan pajak, apakah nggak habis juga tuh? Oke, silakan kalau mau dicoba. Baik, terima kasih Mas Ryan insight-nya, dan semoga terdengar gitu ya gaungnya kepada smart listeners dimanapun berada, akhirnya tergerak gitu untuk baik itu membantu negara ataupun perusahaan mungkin yang sedang membutuhkan surat hutang kepada masyarakat atau warganya. Sekali lagi Mas Ryan, terima kasih, kita ketemu minggu depan dengan topik yang berbeda juga. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel,
dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.